Wah, ini idaman para ciwi-ciwi, pasti kan? Cewek-cewek kan pasti suka sama yang nonton. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita BMC, Batuta Multimedia Center. Kali ini bersama dengan saya Aziza Muzami Zakia sebagai host pada podcast kita kali ini. Nah, pada podcast kita kali ini kita memiliki narasumber yang berbeda pada podcast-podcast sebelumnya. Kenapa? Karena narasumber kita kali ini adalah seseorang yang masih muda. Dan kalau cewek-cewek bilang itu masih ganteng gitu. Penasaran nggak sih? Kuy, kita ngobrol sama narasumbernya. Halo Kak Dewangga. Hai Kak Azli. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Azli gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Sehat, ya? dong. Kak Dewangga ada kesibukan apa aja nih belakangan? Kalau kesibukan untuk saat ini sekarang lebih fokus ke pekerjaan. Pekerjaan Gitu. ya. Oh, jadi Kak Dewangga ini udah bekerja. Kerja apa sih? Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu siapa sih Kak Dewangga itu, pasti penasaran juga kan. Nah, Kak Dewangga boleh kenalin dikit nggak sih siapa Kak Dewangga itu? Aduh, aku pun juga nggak tahu aku siapa ya. Tahu siapa? Iya. Kita juga ada sih video biografi tentang Kak Dewangga ini. Gimana kalau kita tampilin aja ya biar kita lihat sama-sama. Oke, itu dia tadi video biografi dari Kak Dewangga. Dari yang kita lihat itu banyak ya prestasi yang diraih Kak Dewangga ini, hebat sekali. Penasaran nggak sih itu prestasi apa aja gitu? Ada KDC tadi ya? Ya benar. Iya, itu sebelumnya tadi saya dengar Kak Dewangga belakangan ini lagi sibuk kerja ya? Iya. Kerja apa tuh Kak? Nah, jadi Dewangga itu merupakan konsultan bisnis di salah satu perusahaan, yaitu PT Trijaya Pratama Futures Medan. Oh, PT Trijaya Pratama Futures Medan. Perusahaan apa itu Kak? Nah, kalau itu perusahaan yang bergerak di perdagangan berjangka, seperti itu. Perdagangan berjangka? Iya, benar. Maksudnya gimana? Nah, itu dia jual beli, ya, transaksi nilai kontrak gitu. Salah satunya produknya itu ada gold atau emas, juga ada forex dan lain-lain juga. Wow, Gitu. keren. Kata umumnya apa sih biar orang gampang gitu nyebutnya? Iya, kalau sekarang ini lagi viral-viralnya yang namanya trading. Trading. Oh, jadi Kak Dewangga ini bekerja di bisnis trading ya? Iya, benar sekali. Nah, sejak kapan sih? Kalau bekerjanya itu udah 1 tahunan lebih ya, karena kemarin dari tamat sekolah itu langsung terjun di dunia bisnis masuk. trading. Kenapa pilih trading gitu? Ya, karena untuk saat ini, apalagi kemarin itu kita adalah tamatan COVID ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi di situ itu banyak bisnis-bisnis yang dibatasi, gitu. Terus lapangan pekerjaan juga nggak terlalu banyak kan, gitu. Nah, jadi di sini Dewangga ingin mencoba hal baru, gitu kan. Gimana sih berada di dunia trading seperti itu? Jadi emang mau coba sesuatu yang baru gitu Iya, ya? suka yang menantang gitu. Suka yang menantang, kata Kak Dewangga nih. Kira-kira kenapa pilihnya trading gitu? Kenapa nggak yang lain? Ya, karena untuk di masa pandemi ya, karena bisnis-bisnis yang lain itu pada dibatasi gitu. Nah, sementara kita trading itu hanya media online gitu. Kita hanya perlukan handphone dan juga internet tentunya ya, pasti gitu.
Jadi kita juga transaksinya itu nggak harus ketemu orangnya gitu. Jadi klien-klien Dewangga juga ada yang dari luar kota gitu ya, dari Dumai, dari Bandung. Kalau Indonesia itu hampir dari Sabang sampai Merauke ya. Bahkan seluruh Indonesia. iya, bahkan ada yang dari luar negeri gitu. Wow. Salah satunya ada Korea, Jepang gitu. Oh, hebat sekali. Itu emang bisnis trading itu mendunia atau karena dari perusahaan ini aja? Iya, jadi kalau bisnis trading itu memang mendunia gitu. Akan tetapi kalau Trijaya Pratama Futures di sini itu berlisensi kepemerintahan gitu. Jadi udah ada izinnya di Indonesia. Berarti legal. Gitu. Legalitasnya sudah jelas gitu. Langsung dinaungi oleh Kementerian Perdagangan. Mantap, mantap. Kalau boleh tahu, trading itu kan orang kayak jual beli saham gitu nggak sih? Iya, Iya, seperti itu. Dan banyak orang, nggak banyak juga sih, pasti di trading itu ada kayak untung, ada rugi gitu kan. Nah, gimana sih biar tahu triknya gitu, biar kita untung, biar nggak rugi gitu. Nah, jadi kalau membahas kerugian di sini, saya kurang setuju kalau disebut dengan rugi ya. Karena kita di sini kan bisnis jual beli gitu, bukan bisnis. Kecuali kalau bisnis baru ada untung, ada rugi gitu kan. Nah, akan tetapi di sini ada yang namanya resiko gitu. Ibaratnya bisnis mana sih yang nggak ada resikonya, benar nggak? Benar-benar. Nah, jadi salah satunya contoh ada 5 pedagang nasi goreng gitu. Kak Azli yakin nggak 5-5-nya itu sukses? Nggak tahu juga sih. Belum tentu ya. Jadi belum tentu ada yang sukses dan tapi intinya di sini tetap dijalani gitu. Jadi dia kalau rugi itu di sini saya menekankan adanya resiko. Akan tetapi dia keunggulan di Trijaya ini itu kita ada risk manajemennya. Resikonya ada gitu, tapi kita batasi gitu. Ada batasannya. Karena kita juga trading kan juga berdasarkan analisa grafik dan fundamental gitu. Jadi nggak sembarangan trading juga. Jadi nggak ada kata rugi ataupun untung gitu ya. Iya, yang ada resiko. Seperti itu. Berarti gimana sih cara triknya gitu biar nggak gampang kena resiko yang buruk gitu? Nah, kalau triknya itu di sini saya menekankan lebih ke money management atau kita kan di sini kalau trading itu tidak memakai semua modal gitu. Contohnya nih, Kak Azli masuk 100 juta ya di Trijaya gitu. Dana Kak Azli ini tidak kita tradingkan semua. Akan tetapi kita hanya pakai 10 sampai 20% aja. Itu sekitar 10 sampai 20 juta aja yang kita gunakan. Jadi sisanya? Sisanya itu untuk ketahanan dana. Gitu. Jadi kita juga kita main safety gitu. Ada keamanannya juga. Untuk trading juga kita berdasarkan analisa gitu. Nah, tadi Kak Azli menyinggung soal saham ya. Nah, kita di sini kalau trading itu beda sama saham. Beda ya? Nah, kalau saham itu dia hanya mengharapkan harga naik gitu. Jadi pada saat harga naik itu untung gitu. Cuma kalau pada saat harga turun itu sebalikannya. Iya, di situ. Nah, akan tetapi kalau di Trijaya ini trading itu kita di sini transaksinya fleksibel. Transaksi 2 arah. Jadi ada buy, ada sell gitu kan. Nah, buy itu kalau ini harga menunjukkan tren untuk naik, kita bisa buy gitu. Gitu juga sebaliknya kalau ini harga turun, kita bisa ambil peluang di sell seperti itu. Berarti itu kita yang ngatur gitu ya? Iya, benar. Apalagi di Trijaya ini keunggulannya ada tim analisnya gitu. Tim analis? Iya, kita menganalisa market karena di sini kan primadonanya salah satu adalah gold, emas kan, produk emas gitu. Nah, kalau emas ini kan naik turunnya per hari itu kan fluktuasi tuh ya. Nah, per harinya itu 1 sampai 30 poin pergerakannya dalam per hari. Ya, jadi untuk kita mengetahui gimana sih kondisi saat harga emas itu naik dan turun itu, harga emas sama dolar itu bertolak belakang. Iya. Jadi kalau dolar itu membaik gitu kan, nah maka harga emas jadi turun. Itu juga kalau ada dolar melemah berarti harga emas naik. Contohnya kayak ada berita kita dari pengangguran di Amerika. Kita kan ambil di Amerika kan, gitu kalau untuk dolar. Contohnya kalau tingkat pengangguran di Amerika semakin banyak gitu, otomatis dolar itu pasti melemah, benar? Gitu. Nah, kalau dolar melemah itu potensi emas naik dan kita bisa ambil peluang buy untuk mengharapkan harga emas naik seperti itu. Berarti mantap juga main trading ini ya. Kita bisa dapat
banyak, bisa dapat 2 kali lipat bahkan. Iya, Bisa lebih. benar. Apalagi perusahaan kita juga kan udah ada izinnya dari pemerintahan gitu. Jadi nggak takut dananya hilang gitu. Iya. Atau kan kita kan kalau bicara soal dana atau uang itu agak sensitif ya Kak ya. Benar. Nah, kalau kita di sini ada yang namanya PT KBI. Itu PT untuk menjaga keamanan dana. Jadi sewaktu-waktu perusahaannya ini bangkrut, misalnya ini perusahaan Trijaya Pratama ini bangkrut, dana nasabah itu ada di PT KBI gitu. Jadi tidak ikut hilang atau Di backup mereka gitu ya. ya seperti itu. Jadi keamanannya udah ada sama kayak di perbankan juga kan, juga ada otoritas jasa keuangan seperti itu. Iya, soal perbankan nih. Di perbankan ini kan juga ada namanya deposito. Iya, kan? benar-benar. Nah, perbedaan antara deposito sama trading ini apa? Kalau perbedaannya kita ambil logikanya aja ya gitu. Ini kan kalau masing-masing orang kan beda-beda ya. Kalau saya pribadi lebih mau di trading uangnya. Nah. Contoh, karena kalau deposit ini kita contoh ya, masuk 100 juta di deposit gitu. Itu keuntungannya dalam per bulan. Pasti dia ada jangka waktu, benar? Ada jangka waktu. Nah, itu berkisar per bulannya itu 300.000 atau misalnya dia jangka waktu 6 bulan gitu. Itu keuntungannya hanya 300.000 per bulannya atau berapa, itu pun belum tahu sama potongannya gitu. Terus pada saat sewaktu-waktu perlu dana, nih ini misalnya Kak Azli ini deposit gitu kan, perlu dana tapi belum sampai di jangka waktu yang kita tentukan gitu, itu maka akan kena penalti gitu, kena potongan lagi. Nah akan tetapi kalau kita ikut di trading, contohnya masuk 100 juta, itu minimal target per harinya 1 sampai 2 juta. Nah jadi itu keuntungannya per hari 1 sampai 2 juta. Kita kan di sini kalau Sabtu Minggu kan market tutup gitu. Jadi kita libur. Kita transaksi berarti 1 bulan ada 20 hari kerja. Coba aja minimal kita nggak usah muluk-muluk ya. Kita ambil target kecil aja 1 sampai 2 juta. Per bulannya udah berapa gitu. Nah, terus misalnya nih Kak Azli perlu dana nih tiba-tiba udah dimasukkan untuk trading, tiba-tiba perlu dana, itu bisa ditarik. Untuk penarikan hari ini itu langsung masuk hari ini gitu. Fleksibel Iya. ya. Nah, karena kita kan udah sistem online, jadi nggak perlu ketemu antara nasabah ini. Kalau mau tarik dana harus ketemu dulu gitu, nggak harus Si gitu. bawa ini repot gitu Nggak, ya. karena kan trading, kita dari online dari Iya, rumah aja bisa. benar. Untuk penarikan dana itu WD namanya kan, withdrawal. Itu udah bisa kita lakukan dari website Google aja. Jadi di mana aja, kapanpun dan sejauh apapun jaraknya gitu kan, jarak yang memisahkan nggak gitu. Ya sejauh apapun jarak itu kita bisa tetap penarikan dana gitu. Jadi kan ada tuh kalau kita di deposit kan misalnya perlu dana harus sesuai waktunya gitu. Terus keuntungannya berapa gitu. Coba bandingkanlah. Ada batasannya. Iya, ada batasannya. Tapi kalau untuk trading kita masukkan hari ini. Contohnya hari ini masuk 100 juta ya kan. Dalam 1 minggu itu Kak Azli dapat keuntungan semisal ada 20 juta. Nah, Kak Azli perlu dana untuk misalnya Kak Azli mau melanjutkan beasiswa S2-nya mungkin di luar negeri gitu mungkin ya. Kakak tarik dananya itu bisa langsung masuk ke rekening kakak gitu. Jadi misalnya kakak mau tarik keuntungannya aja boleh, mau tarik sebagian dari modal juga boleh, mau ditarik seluruh juga boleh gitu. Jadi tidak ada paksaan ditahan tidak ada gitu. Paksaan kita Iya. bisa pilih apa aja. Iya, benar. Gitu, dan banyak pilihannya. Karena kita sih juga di sini benar-benar udah dinaungi sama Kementerian Perdagangan gitu. Nah kita kan beda sama perbankan. Kalau perbankan itu kan Kementerian Keuangan yang naungin gitu. Iya. Akan tetapi kalau kita di sini karena berdagang, maka Kementerian Perdagangan yang naungi kita di sini Kak. Wow, hebat sekali ya Kak Dewangga ini. Selain trading nih, ada nggak kegiatan lain lagi? Kalau kegiatan lain itu, jadi Dewangga itu ada sanggar musik. Sanggar. Wow. Iya, sanggar musik di situ namanya Morada Center Production. Nah, di sanggar itu Dewangga sebelumnya jadi coach model, terus coach bernyanyi juga dalam bidang vokal gitu. Terus karena memang sekarang sibuk kerja, udah agak jarang, cuman masih tetap dipantau gitu. Hebat. Udah jadi coach juga lagi Iya. kan, mantap kali. Kalau di sanggar itu udah sejak kapan? Kalau di sanggar Dewa sendiri dari kelas 6 SD. Kelas 6 Iya, SD? dari kelas 6 SD. Kelas Benar. 6 SD udah mulai ikut di sanggar ini? Iya, Dan di benar. situ masih ikut jadi anggota gitu? Iya, benar.
ada prosesnya gitu. Berarti menarik sekali. Berarti Kak Dewa ini emang dari SD udah suka tentang musik nih ya? Iya benar. Jadi sebenarnya kan dulu ada kayak kakak gitu kan, dia memang penyanyi. Terus di kamar itu kan sering-sering sama nih kan, sering sama. Asik nyanyi aja gitu kan. Jadi kayak terngiang-ngiang ini gitu. Ikut-ikut gitu ya? Jadi kayak udah lah mbak, jangan berisik gitu. Tapi kok kan dia ada catat-catat di lagu-lagunya gitu kan. Tapi kadang kalau iseng-iseng kan, Dewa juga mau itu catat di lagu gitu. Bahkan buku sekolah dulu sebaliknya itu suka ada buku lagu. Gitu. Suka kayak gitu. Jadi terikut-ikut kakak Iya ya? benar, awalnya sih seperti itu. Jadi sampai sekarang pun terbawa jadinya suka gitu ya kan? Iya. Terus kakaknya juga dulu, sampai sekarang pun ikut di dunia kayak gitu juga? Itu Dunia kakak angkat ya gitu. Jadi sekarang memang dia udah berumah tangga, jadi agak dikurangin untuk musik. Tapi dulu dia juga ikut sanggar kayak gitu juga berarti? Tidak ikut sanggar, tapi dia memang kayak penyanyi-penyanyi hajatan seperti itu. Berarti hobi ya? Hobi gitu. Dan Dewangga juga hobinya nyanyi gitu Iya. ya? Kalau boleh tahu Kak Dewa ini nyanyinya di genre apa? Nah kalau genre sih di sini kita semua genre gitu kan, mau itu rock gitu, mau itu pop atau mau seriosa juga Seriosa? gitu. Nah tapi Seriosa? tapi kan kalau sekarang kan ini lagi musim-musimnya dangdut gitu. Nah jadi kan Oh iya, kayak di biografinya tadi juga ya kan? Iya, benar-benar. Dangdut gitu. jadi kan kalau sekarang itu kan anak-anak milenial itu kayaknya memang lebih ke dangdut gitu. Maka dari itu lebih memperdalam dangdut, sering ikut kompetisi dangdut, dan orang menyangkanya kalau Dewangga itu penyanyi dangdut gitu. Seperti itu jadinya. Jadi udah dianggap penyanyi hebat gitu ya kan? Jadi menganggap itu seperti penyanyi dangdut, padahal enggak gitu. Jadi sebenarnya kita sesuaikan ini maunya apa. Misalnya ada lomba lagu untuk lagu pop ya kita ikut gitu. juga. Untuk lagu religi gitu juga gitu. Cuman karena lebih banyak kelihatannya di dangdut gitu ya? Karena kan memang yang lagi viral-viralnya nih. Seperti Lesti Bilar. Iya benar, itu Iya. gosipnya Iya. boom kali tuh. Jadi Kak Dewa ini sebenarnya all genre. Iya, all genre. Tapi gitu. lihat situasi juga kadang ke dangdut, Iya, kadang benar. ke pop. Tapi di biografi kebanyakan yang kelihatan dangdut. Iya, benar. Berarti dari SD kelas 6 nih banyak ikut yang di dangdutnya. Sebenarnya ikut semua gitu kan. Cuma kan itu kan ada prosesnya gitu. Jadi dari kelas 6 itu nggak langsung menang gitu. Jadi banyak tahap-tahapannya untuk menuju itu banyak gitu. Ikut apa aja tuh yang dari SD? Nah kalau dari SD itu dulu pertama kali ikut lomba nyanyi itu mama nggak tahu. Mama nggak tahu, ya orang tua nggak tahu. Jadi alasannya dulu itu kan kayak ada tugas suka ke warnet tuh ya. Kan? Nah, jadi kalau malam itu sering gini, Ma, Dewa mau izin ke warnet gitu kan. Padahal enggak, padahal Dewa itu latihan untuk bernyanyi itu sendiri, beneran sendiri. Karena di sini Dewa takut dimarahi gitu, nggak boleh nyanyi gitu. Terus pernah sesekali itu kan mama sama papa kan kerja ya. Nah kerja terus di rumah itu sering nggak ada orang gitu. Jadi sering dengerin musik, terus sering teriak-teriak sendiri tuh dulu. Sering teriak-teriak. Jadi kayak pernah ada tuh kayak keciduk bahasa baratnya. Memang ada niat sih dulu cita-citanya aku mau jadi artis gitu. Jadi kayak dulu itu di sekolah kan sering ada tuh anak-anak cita-citanya jadi apa gitu kan. Nah di situ Dewa nggak pernah jujur itu sama guru gitu. Maksudnya jadi apa? Jadi guru. Dewa selalu bilang jadi guru. Malu gitu kalau bilang artis. Kan kalau dibilang artis nanti apa gitu kan. Jadi cuman itu hanya cita-cita dalam hati gitu kan. Nah, jadi susah digapai. Jadi ibaratnya seperti itu. Dan setelah itu ada kayak lomba itu antar pelajar itu lomba. Di situ Dewa nggak ikut lomba nyanyi perdana itu sendiri, benar-benar sendiri. Dulu ada di Amparan Perak jalannya, dan itu Dewa nggak pernah jalan jauh, namanya masih kecil kali ya gitu kan ibaratnya. Itu masih SD juga tuh? Iya benar,
Nah, pada saat itu ikut, nggak ada yang nganter, kan memang sembunyi-sembunyi gitu kan. Cuman yang tahu ini kakak sepupu yang tadi gitu kan. Nah, jadi pada saat itu sampai salah angkot jurusannya gitu, mau pulang ke Kelambir 5, akan tetapi ini mau dibawa angkotnya ke Bulu Cina. Ya, Gitu. lain arah Iya, gitu. lain arah. Jadi perjuangannya itu memang sendiri banget gitu. Juga perdana lomba dan alhamdulillah nggak menang. Ya tetap disyukurin Iya, aja. alhamdulillah nggak menang. Karena ibaratnya kita ada dua nih ya. Kalau kita mau mencoba gitu, ibaratnya pilihan kita hanya sukses sama gagal. Akan tetapi kalau kita nggak Kalau kita coba, nggak coba, kita nggak tahu. pilihannya cuma satu, gagal gitu. Jadi kita coba aja dulu ya. Ya udah tinggal kalau nggak sukses gagal gitu. Seperti itu sih. Nah, jadi ada prosesnya untuk itu semua. Karena kan untuk orang-orang kan, apalagi anak seusia muda kita kan, itu kayak nggak mau berusaha gitu. Iya, males. Udah gagal sekali adalah capek gitu kan. Malu mencoba gitu. Dan Dewangga punya prinsip gini, apa yang aku mau, aku harus capai, apapun itu gitu. Aku mau ini, aku harus bisa gitu. Jadi apapun yang aku mau harus bisa gitu. Itu sih prinsipnya, makanya bisa berkembang Bisa gitu. sampai sukses ya kan. Harus optimis. Iya, intinya tetap itu. optimis sih, benar. Apalagi kan kita memang generasi muda gitu. Kalau dari muda pun kita udah malas-malasan, itu gimana? Hebat banget Dewangga ini, masih muda, udah sukses gitu. Ya, apalagi juga Dewangga juga terima kasih buat haters gitu. Sampaikan, Iya. biar dilihat orang. Karena yang buat Dewangga maju sampai saat ini tuh haters di luar sana. Iya. Jadi mereka itu juga kayak, gini ya, kalau haters ini lihat kita sukses, nggak suka gitu. Lihat kita jatuh juga, apa kau sampah gitu ibaratnya gitu. Jadi ibaratnya dia maha benar gitu kan. Iya. Akan tetapi dengan ocehan haters di luar sana gitu. Itu yang bikin Dewangga bangkit. juga bisa bangkit sampai saat ini dan detik ini gitu. Iya, jadi kata-kata dari haters itu yang bikin aku harus bungkam mulut mereka Iya, bahwa aku nggak kayak benar. gitu, aku bisa gitu ya kan. Bahwa balas dendam terbaik adalah menjadi sukses. Iya benar. Oke, sekian podcast dari kita. Saya Adi Zamzami Zakia dari BMC Batuta Multimedia Center. Memohon izin, sampai jumpa.